Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama, materi tentang pemrograman pada mata kuliah media pembelajaran dan pemrograman, kita mulai dengan menggunakan aplikasi Makromedia Flash. Nah, pertama-tama setelah kalian menginstal aplikasi Makromedia Flash dan juga memasukkan serial number, sekarang kalian tinggal membuka aplikasinya dengan langkah-langkah seperti ini. Ya, tinggal buka aplikasi Makromedia Flash kalau ada pada desktop kalian. Ini di layar Bu Eka, memang Bu Eka perbesar supaya nanti kalau ada tulisan ataupun ada beberapa tulisan itu bisa terbaca oleh kalian ya. Jadi karena nanti ada beberapa bagian yang kita menggunakan script. Nah, script itu kalau tertulis di Makromedia Flash ketika terbuka biasa itu tampilannya sangat kecil sekali tulisannya, maka ini di layar Bu Eka memang Bu Eka perbesar. Nah, setelah kalian buka maka akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan nanti kalian pilih flash dokumen. Ya, jadi di sini ada bagian create new, pilih flash dokumen. Nah, sekarang kita berkenalan terlebih dahulu dengan panel-panel yang ada pada Makromedia Flash. Pada bagian pertama ini adalah bagian timeline. Pada bagian timeline, kalau kita arahkan kursornya ke sini maka muncul tulisan frame. Ya, jadi silahkan nanti kalian menggunakan frame ini itu untuk memodifikasi animasi dan sebagainya. Jadi memang kita gunakan, mohon maaf ya, ini ada informasi. Oke, baik, lanjutkan. Jadi nanti kalian gunakan frame ini, jadi bagian frame ini untuk membuat animasi seperti benda bergerak. Jadi bisa menggunakan script, bisa tidak menggunakan script. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, ini sedikit Bu Eka perkecil. Ya. Di bagian bawahnya ini ada layar yang berwarna putih. Ini istilahnya adalah stage, ya. Jadi pada bagian stage ini adalah tempat untuk kalian membuat programnya. Kemudian kembali lagi ke bagian timeline. Di sini ada tertulis layer 1. Ya, layer ini kalau kita pahami bahwa layer itu adalah lapisan. Ya. Jadi dalam satu program, satu halaman itu bisa jadi terdapat beberapa layer. Kalau mau menambahkan itu nanti ketika kita memang belajar menggunakan beberapa layer. Tapi di sini cukup kita pakai satu layer saja, ya. Nah, kegunaan layer ini kalau kalian misalkan mau membuat beberapa objek dalam satu stage atau dalam satu layar yang bawah putih ini, sehingga nanti kalau mau mengedit objeknya, itu objek yang lain tidak akan teredit. Maka kita membutuhkan bantuan layer. Membutuhkan bantuan dari layer ini. Sehingga nanti layernya kita tambah untuk menempatkan setiap objeknya. Ya. Kemudian, di bagian layer ini, atasnya ada gambar mata dan juga ada gambar kunci atau gembok. Jadi nanti kalau di bagian titik di bawahnya gembok ini kita klik, maka muncul seperti ini, artinya objek yang berada di layer 1 itu tidak bisa kita edit atau terkunci. Ya. Kemudian katakanlah objeknya terlalu banyak dalam satu layar. Sehingga kita bingung. Kalau misalkan mau kita edit objek nomor 1, objek yang lain tampilannya mengganggu gitu ya. Maka kita bisa menggunakan bagian yang bertanda seperti mata ini. Artinya kalau bagian di bawah mata ini ada titiknya seperti ini,
tidak tersilang berarti objeknya tampak. Tetapi kalau kita klik sehingga muncul silang seperti ini, maka objeknya menjadi tidak terlihat. Bukan terhapus, tetapi hanya tidak terlihat. Ya, ini kita buka terlebih dahulu. Kemudian kita sekarang beralih ke panel yang di sebelah kanan ini, di sebelah kiri. Yang pertama ini yang akan sering kita gunakan adalah selection tool. Jadi setiap mau mengedit objek, mau memilih objek, jangan lupa terlebih dahulu klik selection tool. Kemudian yang kedua ada yang namanya free transform tool. Free transform tool ini gunanya adalah untuk memperbesar objek, memperkecil objek, merotasi objek, dan memindah objek sesuai dengan keinginan kita. Jadi bebas tidak beraturan. Nanti ada cara sendiri untuk memperbesar atau memperkecil secara beraturan. Ya, tapi ini bisa sering kita pakai, bisa jadi jarang kita gunakan. Kemudian yang di bagian bawahnya ada line tool. Berarti di sini adalah panel untuk membuat garis. Garis yang dibuat memang awalnya adalah garis lurus, tetapi bisa kita buat juga sebagai garis lengkung. Ini hanya Bu Eka contohkan, tidak perlu kalian praktekkan. Misalkan kita klik line tool. Misalkan Bu Eka buat di sini garis. Garisnya ini terbentuk seperti garis lurus. Bagaimana kita mau membuatnya menjadi suatu garis yang lengkung? Pertama-tama kita pilih selection tool, arahkan kursornya ke garis tanpa diklik terlebih dahulu, jadi diarahkan saja. Kemudian tekan tombol klik kiri, jangan dilepas, kemudian geser ke atas atau geser ke bawah, lepas. Menggesernya pakai ini ya, kursor yang ada di laptop kalian masing-masing itu ya. Jadi ini caranya kalau mau melengkungkan garis lurus. Nah, sekarang kalau mau memblok benda ini supaya terpilih, karena cuma satu bagian dan selection tool-nya masih aktif, maka tinggal kita klik saja bisa. Atau cara yang kedua, katakanlah kita hanya memilih beberapa bagian dari garis lengkung ini. Maka kita bisa menggunakan klik kiri kita tekan di luar bendanya atau di luar objeknya. Kita geser sampai bagian yang mau terblok. Katakanlah seperti ini. Kursornya kita geser, kemudian kita lepas tombol kliknya. Sehingga yang terblok itu hanya pada bagian ini saja. Kalau mau semuanya ya tinggal di blok seperti ini, semuanya kita delete ya. Karena ini bukan materi utama kita, ini hanya contoh saja ketika membuat garis. Kemudian ada lagi yang bagian seperti huruf, ini adalah text tool. Berarti ini adalah panel untuk membuat tulisan. Nanti kalian akan mengenal beberapa jenis teks yang bisa dibuat. Tidak hanya teks tetap, tetapi ada juga yang bentuknya nanti untuk mengisi jawaban. Jadi tempat teks untuk mengisi jawaban itu juga menggunakan line tool, tapi tidak kita pelajari hari ini. Kemudian ada lagi dua panel di bawah ini yang namanya oval tool, berarti untuk membuat bentuk oval maupun bentuk lingkaran. Yang di sebelahnya ini untuk membuat rectangle tool, atau membuat persegi dan persegi panjang. Bagaimana dengan kalau mau membuat segi 5, segi 6, dan seterusnya? Perhatikan pada bagian bawah ada bentuk segitiga terbalik. Kita coba klik segitiga yang ke bawah ini, diklik, maka muncul rectangle tool dan polystar tool. Nah, untuk membuat segi banyak, kita gunakan polystar. Tapi nanti caranya sambil mengerjakan tugasnya nanti ya. Jadi, tugasnya nanti kita membuat benda bergerak, bebas sesuai dengan keinginan kalian. Mau pakai bentuk oval, mau pakai bentuk rectangle, mau bentuk polystar, bebas. Cuma nanti Bu Eka contohkan pakai yang polystar. Ya. Tapi nanti dulu, ini
belum Bu Eka pilih Polystar, atau sekarang mungkin Bu Eka klik dulu Polystar, jadi nanti tinggal kalian mengikuti kalau memang mau pakai Polystar. Nanti untuk membuat seginya atau berapa nilai seginya nanti bisa pakai option, tapi nanti dulu. Kita kenalan dengan panel tool terlebih dahulu. Kemudian ada bagian di sini pencil tool. Pencil tool ini berarti untuk membuat garis sesuai keinginan kita bebas ya. Jadi tidak beraturan bentuknya, itu pakai pencil tool. Kemudian ini ada brush tool atau kuas, jadi nanti membuat tampilan berupa kuas atau olesan-polesan seperti itu. Kemudian yang di sini adalah pencil tool. Pencil tool ini adalah untuk mengganti warna garis. Ya. Jadi kita pilih warnanya dulu, baru nanti kita pilih pencil tool di sini, baru kita arahkan ke garis yang mau diubah warnanya. Di sebelahnya ada paint bucket. Paint bucket ini adalah untuk mengubah warna bidang. Caranya sama dengan yang ink bottle, yaitu kita pilih warnanya dulu, baru nanti kita klik paint bucket, kita arahkan pada bidang yang mau diubah warnanya. Pengubahan warna ada di bagian bawah ini, bagian color, yang gambar pensil ini untuk mengubah warna garis. Yang warna satunya ini berarti untuk mengubah warna bidang. Pilihan warnanya berarti tinggal diklik tanda segitiga yang di bawahnya itu. Ini ada pilihan warnanya. Alpha 100% itu berarti dia bentuknya padat, tidak transparan. Di situ tertulis 100%. Jadi ketransparannya juga bisa kita ubah. Kalau yang di sebelahnya ini artinya adalah warnanya itu tidak muncul. Jadi tidak pakai warna atau tidak ada warna sama sekali, bisa pakai yang di sebelah sini. Nah, selanjutnya begitu juga untuk bagian yang ini, bagian untuk warna bidang caranya sama, ya. Kemudian di sini ada option. Bagian option ini karena tadi muncul bagian option ini karena Bu Eka sudah klik Polystar tool ataupun nanti kalau sudah klik oval tool. Maka akan muncul bagian ini. Upayakan ketika membuat Polystar tool, membuat pakai rectangle tool dan juga oval tool, pastikan bagian yang ini, object drawingnya ini, jangan sampai terklik seperti ini. Jadi jangan sampai ada muncul gambar warna biru yang seperti ini pada bagian object drawing. Karena nanti kita tidak bisa mengedit satu persatu dan tidak bisa menggunakan perubahan kalau misalkan mau diperbesar ataupun diperkecil. Jadi pastikan ini tidak terblok warna biru tepinya seperti ini. Makanya ini kita klik dulu sampai hilang. Jadi hanya muncul seperti ini. Yang terblok hanya pada bagian snap to object. Ini saja. Oke, nah, sekarang kita kenalan dulu pakai selection tool. Kita klik. Kemudian di bagian bawah di sini ada action, ada properties. Action berarti nanti untuk meletakkan yang namanya untuk meletakkan action script atau perintah program kalau menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian di bagian bawahnya ini properties. Properties ini tampilannya macam-macam tergantung panel mana nanti yang kita pilih. Karena ini tadi hanya selection tool yang kita pilih, maka tampilannya ada size, publish, device. Background warnanya putih berarti untuk warna background ini. Perubahan warna background itu kalau dipindah ke atau katakanlah untuk memadukan beberapa tampilan flash, jadi flash itu bisa digabungkan antara program satu dan program yang dua. Kalau mau digabungkan, warna background ini tidak akan berpengaruh.
Jadi kalian walaupun misalkan mengubah warna hijau, nanti background yang satunya warna biru, maka mengikuti background yang lama. Pakai background yang warna hijau. Jadi tidak ada efeknya kecuali layar stage-nya itu kalian tutupi dengan bidang yang seukuran dengan stage. Maka warnanya akan mengikuti warna dari bidang yang kalian buat, bukan mengikuti warna background dari stage. Kemudian stage kita yang ini ukurannya adalah 550 kali 400 pixel. Ini kalau kita menggunakan satuan pixel. Satuannya ini bisa diubah cm dan sebagainya. Tapi sementara kita untuk hari ini tetap menggunakan yang 550 dan 400 pixel. Ya. Saya perkecil dulu seperti ini. Kemudian supaya layarnya ini atau stage-nya ini muncul semua, pada bagian sini, ini kita jadikan fit-in window. Seperti ini, sehingga layarnya ini ukurannya mengikuti tempat yang disediakan, seperti ini. Sebelah sini kalau muncul seperti ini, maka bisa kita tutup terlebih dahulu biar tidak terlihat penuh layarnya dengan panel-panel. Nah, sekarang yang pertama kita akan membuat benda bergerak secara manual, tidak menggunakan action script. Pertama-tama kita gunakan Polystar Tool. Ya, kalau kalian mau pakai oval tool silahkan. Kita pilih Polystar Tool seperti ini. Tadi belum Bu Eka ubah seginya, nama seginya. Sekarang kita belajar mengubah nama banyak seginya dulu. Maka langkah selanjutnya adalah buka Properties, arahkan ke bagian Option, maka akan muncul Style, Number of Sides, Start Point Size. Style, di sini pilihannya ada Polygon, ada Star. Polygon berarti membuat segi banyak, Star berarti membuat bintang. Kita akan membuat yang Polygon saja. Di sini number of side berarti banyak sisi, Bu Eka pakai 5 atau berarti kita akan membuat segi 5. Tidak harus sama dengan Bu Eka ya, kalian mau pakai oval silahkan. Saya oke terlebih dahulu. Kemudian kita pilih warna garis dan warna bidang. Andai kata kalian tidak mau pakai warna garis, maka tinggal pilih yang di sebelah sini yang disilang. Kalau mau pakai warna garis, ya tinggal dipilih warnanya saja. Dipilih dulu warnanya biar sesuai dengan seleranya kalian. Contohnya seperti ini. Ini Bu Eka terus perhatikan ada lagi di sini sebelahnya ini ada tulisan 1 artinya ketebalan garis tepi. Ketebalan garisnya Bu Eka buat supaya agak terlihat besar garisnya, Bu Eka buat ketebalannya 3. Di sini ada bentuk garisnya, kalau solid ini berarti garisnya lurus tidak putus-putus. Kalau mau pilihan yang lain, di sini ada macam-macam, ada yang garis putus-putus, ada bentuk titik-titik, ada dengan garis semi putus-putus tapi tidak beraturan, ada titik-titik yang seperti bercak, dan sebagainya. Saya pakai yang solid. Ya. Kemudian selanjutnya, saya tutup terlebih dahulu. Saya buat seperti ini, nah, kalau terlalu besar nanti bisa diatur tempatnya. Seperti ini. Sudah, ini tadi bagian option, object drawing-nya tidak Bu Eka aktifkan. Ya. Cirinya kalau object drawing tidak diaktifkan, kita cek dengan selection tool, arahkan kursornya ke bagian bidangnya, diklik bidangnya saja, maka bidangnya menjadi bintik-bintik, artinya bidangnya terblok. Kalau pada garisnya saja yang bintik-bintik, seperti ini. Kalau mau memilih semuanya, bisa kalian double klik bidangnya. Jadi di double klik seperti ini 2 kali. Ya, jadi bidangnya di double klik 2 kali. Kemudian tinggal kita klik, ya, kita klik tekan tombol klik, tinggal kita geser. Selanjutnya kita bermain dengan frame. Perhatikan di sini tertulis ada 12 fps, artinya 12 frame dalam 1 detik. FPS itu kepanjangan dari frame per second. FPS berarti frame per second, dalam 1 detik itu membutuhkan 12 frame. Sekarang kita gunakan frame 30. Kita klik kanan frame 30. Arahkan kursornya di sini ya. Jadi
Di bagian yang warna bawahnya ini, bukan yang di atas ini, tapi di lurusnya layer 1, di bawahnya tulisan 30, kita klik kanan, pilih insert keyframe. Ingat, pilih insert keyframe, bukan insert frame. Kita pilih insert keyframe, kemudian tinggal kita geser bendanya atau bidangnya bebas, seperti ini. Maka kalau kita cek di frame 1 ada di sebelah sini, di frame 30 dia ada di sebelah kanan. Oke. Nah, selanjutnya kalau mau melihat untuk pergerakannya, arahkan kursornya ke sebelah dari antara 1 sampai 30. Perhatikan ini tadi tidak kita perbesar ataupun kita perkecil, hanya memindahkan saja. Jadi ini dari 1 sampai 30. Maka kita arahkan kursornya ke tengah-tengah sini, jadi di antara frame 1 sampai frame 30, bebas di mana saja yang di warna abu-abu garis lurus layer 1. Kita klik kanan, pilih Create Motion Twin. Kalau kalian tekan Enter, maka kelihatan bendanya bergerak. Kita tekan Enter lagi, maka kelihatan bendanya bergerak. Ini kalau kita arahkan pakai Create Motion Twin. Mau diarahkan bendanya ke bawah sekarang, katakanlah. Berarti kita tambah frame lagi. Ya. Tapi perhatikan kalau tadi kita klik bendanya dia bintik-bintik dengan menggunakan Create Motion Twin, kita klik objeknya, maka tepinya sekarang menjadi berwarna biru. Jadi sudah tidak bisa diedit satu persatu. Ya. Kelemahannya di situ. Jadi kalau sudah kita beri Create Motion Twin, maka sebelahnya ini tampilannya menjadi ada garis warna birunya sehingga tidak bisa kita edit satu persatu warnanya. Kemudian kalau mau kita gerakkan, katakanlah habis dari kiri ke kanan, kemudian turun ke sebelah kiri bawah. Katakanlah kita tambah di frame 60, kita pilih klik kanan, insert keyframe, tinggal kita arahkan dia ke bawah. Langkah selanjutnya yaitu kita arahkan kursornya ke frame antara 30 sampai 60, kita klik kanan, pilih Create Motion Twin, maka dia akan berpindah. Kalau kita tekan Enter, tampilannya jadi seperti ini. Oke, kalau kita Enter, tampilannya jadi seperti ini. Kalau mau melihat pergerakannya secara aslinya, seperti apa, maka kita tekan CTRL di keyboard, CTRL di keyboard bersamaan dengan Enter. CTRL dan tombol Enter bersamaan. Maka gerakannya akan jadi seperti ini. Tapi di sini terus-menerus berulang, tidak pernah berhenti. Seperti ini. Kita tutup dulu. Bagaimana kalau mau menghentikan? Karena yang mau kita hentikan adalah di frame 60, maka klik frame 60. Di bagian bawah sini sudah ada action, maka kalian boleh tekan action. Kalau misalkan tidak muncul tulisan action, di frame 60 ini kalian klik kanan, di bagian bawah ada tulisan action, tinggal diklik. Nah, maka kita buka seperti ini. Silahkan buka bagian global function, jadi ini yang ada seperti buku, kita klik. Ada pilihan timeline control, kita klik. Silahkan nanti kalian pilih stop, jadi kita double klik. Di sini diklik 2 kali. Maka pada bagian penulisan action script muncul tulisan stop, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Tulisan stop, kurung buka, kurung tutup, titik koma bisa juga kalian langsung ketik pakai keyboard biasa, tetapi harus sama persis dengan yang seperti ini, yaitu stop, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Boleh diketik langsung. Saya tutup bagian action, maka di bagian frame akan tertulis huruf A kecil. Ini maknanya ada perintah pada bagian frame. Kalau kita tekan Ctrl dan Enter, maka nanti bendanya akan berhenti. Seperti ini, kita tutup. Sekarang kalian simpan.
sebagai ini ya, pakai save as. Nah, bebas silahkan pilih nanti di mana tempat kalian menyimpan. Ibu Eka pakai di desktop, kalian misalkan pakai folder dulu, nanti kalian namai mata kuliah MPP pemrograman gitu. Nanti kalian namai materi pemrograman 1A. Kemudian simpan. Nah, sudah, sekarang kita buat kalau mau memperbesar bendanya sekaligus mau digeser. Ya, jadi ini caranya agak berbeda. Karena kalau mau memperbesar bendanya, maka harus menggunakan twin yang berbeda. Kalau tadi motion twin, ini nanti twinnya akan berbeda. Pertama-tama kita buat program yang baru, file, kemudian pilih new, kemudian pilih flash dokumen, oke. Nah, silahkan pilih benda yang lain. Kalau Bu Eka katakanlah sekarang mau pakai oval tool, Bu Eka buat warnanya masih sama. Pastikan bagian option object drawing tidak terpilih atau object drawing seperti ini saja, tidak tertutupi warna biru di tepinya. Ini memang ada biru garisnya, tapi tidak muncul warna biru seperti yang di bagian di bagian seperti ini ya, magnet ini ya, tidak muncul seperti tanda biru itu. Jadi cukup tampilan object drawing pada umumnya atau aslinya saja. Nah, sekarang buat ovalnya. Nah, ukuran seperti ini. Katakanlah di sini Bu Eka buatnya pengennya lingkaran, tetapi ternyata jadinya bukan lingkaran. Nah, ini kalau mau ngeditnya bagaimana? Kita pakai selection tool, kita double klik bidangnya ini, ya sampai terblok dua-duanya, baik garis maupun bidangnya. Kita buka properties, ada W, H, X, dan Y. Kalau lingkaran maka W dan H-nya harus sama. Katakanlah W-nya kita buat 60, H-nya juga kita buat 60. Nah, jadinya sudah tampil seperti lingkaran ya. Jadi memang bentuknya tadi dibuat sama. Nah, sekarang mau kita buat dia jadi lebih memperbesar sekaligus bergeser tempatnya. Katakanlah kita letakkan di frame ke-40, maka frame 40 kita klik kanan, kita pilih insert keyframe, bendanya tinggal kita geser. Nah, seperti ini. Nah, katakanlah kita mau mengubah ukurannya ya, kita mau mengubah ukurannya, katakanlah ini dari awalnya 100% menjadi 200% atau 2 kali lipat. Maka kita bisa menggunakan modify, arahkan kursor pada bagian modify, arahkan kursor ke transform, kemudian pilih scale and rotate. Nah, seperti ini, kita jadikan dia 200%. Seperti ini. Kemudian katakanlah kita mau membuat dia jadi mengecil kembali. Mengecil dan kembali ke tempat semula. Maka kita harus mengecek lagi tempat semulanya dia tadi di mana koordinatnya. Coba kita klik frame 1 untuk melihat koordinat bendanya. Jadi setelah klik frame 1, klik bendanya, perhatikan X dan Y-nya. Di frame 1, X-nya adalah 36, Y-nya 72. Maka nanti kalau kita mau mengembalikan ukurannya lagi, dia kita arahkan ke X36, Y-nya 72. Sekarang saya pakai frame 80 ya. Kita klik kanan frame 80, pilih insert keyframe seperti ini. Ya, pilih insert keyframe seperti ini. Kemudian kita klik bendanya. Nah, tadi kan ukurannya Bu Eka pakai W-nya 60. H-nya juga 60. Kemudian X-nya tadi 36. Y-nya 72. Oke. Kita klik di stage-nya seperti ini. Nah,
Apakah benar dia kembali tetap sama? Kita coba klik frame 1. Tempatnya ternyata sama dengan yang frame 80. Nah, sekarang arahkan kursor kalian di tengah-tengahnya antara frame 1 dan 40. Perhatikan di bagian properties ada yang namanya twin. Silahkan diklik. Ada pilihan non, motion, dan shape. Karena kita mau memperbesar, maka pilihlah shape. Nah, sehingga muncul tanda panah seperti ini dan warna frame-nya tadi berubah jadi warna hijau. Dari abu-abu berubah jadi warna hijau. Dan ini garisnya tidak putus-putus. Andai kata kalau kita pilih motion, maka nanti jadinya putus-putus karena tidak sesuai dengan perintahnya. Karena objeknya dari mengecil, walaupun dia berpindah atau mengalami motion atau perubahan, dia ukurannya menjadi besar, sehingga kalau pakai motion saja tidak bisa. Jadi yang tepat penggunaannya adalah menggunakan shape. Begitu juga di antara frame 40 dan 80. Kita klik kanan, arahkan kursornya di yang abu-abu di sini, bebas tempatnya, tapi di sini di antara 40 dan 80. Propertiesnya pada bagian twin kita pilih shape lagi. Kita coba cek, tekan Ctrl dan Enter, maka gambarnya jadi seperti ini. Nah, jadi kalau kalian mau menghentikan pergerakannya, masih ingat ya, pada frame yang paling akhir kita beri perintah stop seperti tadi. Nah, sekarang kita simpan, file, save as, kita tulis materi pemrograman 2. Maaf, pemrograman 1B ya, karena masih yang materi 1. Oke, save. Nah, sekarang kita mau belajar yang menggunakan action script. Nah, pilih file, kita buat yang ini ya, new flash document, berarti pilih new, kemudian pilih flash document. Selanjutnya pilih bidangnya bebas, ya. Mereka pakai oval tool lagi, warnanya masih tetap. Nah, ini kita gerakkan dia hanya bisa satu arah gerakan, maksudnya habis maju kemudian turun, atau habis maju kemudian naik, atau hanya mundur kemudian turun, atau mundur kemudian naik. Tidak bisa yang habis maju kemudian mundur, itu tidak bisa. Ataupun habis naik kemudian turun, itu tidak bisa. Jadi hanya satu arah gerakan. Habis mundur kemudian turun, atau maju kemudian naik, atau katakanlah habis naik dia maju. Hanya seperti itu, tidak bisa maju mundur atau naik turun. Seperti itu ya. Oke, tempatnya bebas saja. Ya, kemudian ukurannya sesuai selera kalian seperti ini. Kalau sudah, kita klik selection tool, kita blok bendanya, kita double klik, kemudian kita klik kanan, pilih convert to symbol. Kemudian silahkan pilih movie clip, registration-nya, pilih titik yang di tengah, kemudian OK. Setelah jadi, silahkan kalian klik bendanya, jangan di double klik, hanya diklik satu kali. Kemudian kita buka action script. Nah, silahkan mengikuti tulisan yang ada di sini. Silahkan nanti ditulis on clip event. Nah, warnanya muncul warna biru. Boleh spasi, boleh tidak. Kurung buka, pilih yang load. Seperti ini. Kurung tutup. Boleh dispasi, boleh tidak. Kemudian tulis kurung kurawal buka. Ini kalau mau dilanjut terus ke sebelah kanannya boleh, tapi biar tulisannya tidak terlihat aneh atau supaya terlihat rapi, bisa kita enter. Kemudian kita buat
beberapa nama variabel. Ini bukan skrip tetap ya, atau bukan skrip dari bawaan Macromedia Flash, tapi kita menamai variabel. Jadi kalau dalam matematika, dalam pemodelan matematika, biasanya kan kalian ada penamaan variabel, ada X, Y, dan sebagainya. Hampir serupa, tapi ini kita pakai tulisan biar kita paham. Ya, di sini saya menuliskan kecepatan ke kanan. Perhatikan di sini Bu Eka tidak memberikan tanda spasi. Kalau misalkan kalian mau memberikan spasi di tulisan variabel ini, bisa kalian ganti dengan underscore seperti ini. Ya. Atau kalau terlalu panjang, kalian tulis aja nanti ke kanan, ke kiri, gitu. Misalkan contohnya ya. Jadi ke kanan, ke kiri. Maksudnya nanti untuk menuliskan kecepatan geraknya. Tapi biar jelas, di sini Bu Eka tulis kecepatan ke kanan. Kecepatan ke kanannya kita buat 10. Kemudian titik koma. Isi 10 boleh kalian ganti misal 9, 8, 15, 30, silahkan. Itu hanya kecepatan gerak bendanya saja. Kita akan membuat pergerakan ke kanan dan ke bawah. Ya. Kemudian di sini ada namanya kecepatan ke bawah. Saya buat sama, yaitu 10. Kemudian titik koma. Karena tadi gerakannya bendanya itu ada batasannya, maka kita buat batas geraknya nanti sampai di koordinat X berapa dan Y berapa. Katakanlah di sini saya buat batas kanan sama dengan 450 titik koma, batas bawah. Ini tidak pakai spasi ya, sekali lagi mereka tidak pakai spasi. Kalau mau pengganti spasi silahkan diberi underscore. Batas bawahnya saya pakai 300 titik koma seperti ini. Kemudian saya enter, saya beri kurung kurawal tutup. Ini adalah pada movie clip itu kita memberikan beberapa variabel, yaitu dengan nama kecepatan ke kanan, kecepatan ke bawah, batas kanan, dan batas bawah. Kemudian sekarang perintah untuk menjalankan bendanya, kita enter satu kali lagi. Silahkan tuliskan on clip event. Perhatikan huruf besar kecilnya. Kemudian kurung buka. Di sini silahkan pilih enter frame. Artinya ketika framenya berjalan. Nah, enter frame seperti ini, kurung tutup. Boleh ditulis ya, jadi boleh ketikan pakai keyboard, tapi besar kecil hurufnya harus diperhatikan. Kalau benar warnanya jadi biru. Kemudian kurung kurawal buka, kita enter. Di sini underscore X. Di sini adalah untuk memberikan perintah pada koordinat X-nya. Sehingga di situ underscore X warnanya biru. Spasi. Koordinat X-nya bertambah. Pertambahannya sama dengan kecepatan underscore ke underscore kanan. Jadi X-nya bertambah sesuai dengan kecepatan ke kanannya. Jadi X akan selalu bertambah 10. Jadi katakanlah tadi di 36, maka kalau bertambah 10 dia bergerak menjadi 46. Bertambah 10 terus 56. Kemudian dan seterusnya. Dan di sini titik koma. Kemudian ada perintah jika atau if ya, jadi jangan ditulis tulisan jika, tuliskan if, spasi kurung buka, perintahnya adalah kondisi koordinat X, yaitu kita tulis dengan underscore X, lebih dari sama dengan, jadi saat koordinat X-nya lebih dari atau sama dengan batas kanan, atau dengan kata lain, saat koordinat X-nya sudah mencapai di 450, kurung tutup, kemudian kita beri kurung kurawal buka, seperti ini, maka kecepatan underscore ke underscore kanan sama dengan 0 titik koma. Jadi penulisan kecepatan ke kanan, batas kanan, kecepatan ke kanan yang seperti ini, tulisannya harus sama dengan variabel yang kalian buat di bawah tulisan on clip event load. Jadi perhatikan,
apakah yang di sini nanti sama atau tidak dengan yang di atas. Ya. Lanjut. Jadi di sini kenapa ditulis 0? Karena kalau sudah mencapai 450, bendanya itu tidak bergerak ke kanan lagi, sudah berhenti di situ. Tinggal dia bergerak ke bawah. Maka di sini saya enter. Koordinat ke bawah berarti khusus untuk Y underscore Y bertambah sama dengan kecepatan underscore ke underscore bawah. Titik koma. Seperti ini. Ya. Kemudian kita beri perintah lagi, kalau sudah sampai di bawah harusnya kan Y-nya berhenti. Maka kita tambahkan if kurung buka underscore Y sama lebih dari sama dengan batas bawah kurung tutup kurung kurawal buka seperti ini, maka kecepatan underscore ke underscore bawah berubah menjadi 0. Dengan kata lain, bendanya berhenti. Nah, kurung kurawal ini belum punya pasangan atau perintahnya belum kita akhiri. Maka kita enter, kita beri kurung kurawal tutup. Jadi kurung kurawal tutup yang ini berpasangan dengan kurung kurawal tutup yang ini. Kita cek lagi ke atasnya perintahnya, ternyata kurung kurawal yang ini belum punya pasangan. Maka kita enter ke bawah lagi, kita beri kurung kurawal. Jadi yang di bawah ini pasangan dari kurung kurawal yang ini. Ternyata ada lagi yang belum punya pasangan, yaitu di lurusnya on clip event enter frame. Belum punya pasangan, maka kita enter lagi, kita tambah satu lagi. Seperti ini. Ya. Jadi semuanya sudah punya pasangan kurung kurawalnya. Jadi perintah on clip event sudah berakhir dengan kurung kurawal tutup. Perintah if underscore x lebih dari sama dengan batas kanan sudah diakhiri dengan perintah tanda kurung kurawal tutup yang ini. Kemudian yang if underscore y lebih dari sama dengan batas bawah, kurung kurawal bukanya sudah diakhiri dengan yang di sini. Kita cek apakah ada error di perintahnya. Caranya adalah mengecek di sini. Ada cek sintak. Coba diklik. Kalau sudah this script contains no error, berarti sudah tidak ada error. Tinggal kita cek programnya jalan atau tidak. Kita klik OK terlebih dahulu. Cara ngeceknya yaitu dengan Ctrl Enter. Berarti sudah berhasil, perintahnya berjalan seperti itu. Ya, materi kita hari ini hanya sampai ini. Kalian coba praktekkan. Yang ini kita simpan dulu dengan file. Save as. Kita beri nama materi pemrograman 1C. Nah, jadi hari ini caranya adalah berkaitan dengan benda bergerak, tetapi dengan yang satunya manual, yang satunya dengan menggunakan script. Silahkan kalian coba terlebih dahulu. Saya akhiri. Nanti kalian bisa bertanya di grup WA kalau ada bagian yang belum dipahami. Saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.